Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang alat keselamatan yang ada di atas kapal atau safety equipment. Oke teman-teman, menurut SOLAS 1974 alat keselamatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dokumen atau documentation, dan yang kedua peralatan navigasi atau safety of navigation, dan yang ketiga perlengkapan penyelamat jiwa, life saving appliance. Oke teman-teman, untuk kemajuan channel ini jangan lupa dukung terus video saya dan subscribe tombol di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya akan memulai dari alat keselamatan yang berada di luar kapal. Yang pertama, ini ada life raft atau rakit penolong. Jadi bentuk life raft itu akan seperti ini ketika dia mengembang di air. Oke, jadi dia berbentuk tabung. Di sebelah kanan dan kiri tertera nama kapal dan number kapal. Oke, untuk kapasitas dari life raft ini sekitar 10 orang. Dalam keadaan darurat, life raft ini bisa melepaskan sendiri atau dia otomatis dia lepas dari kedudukannya ini. Terlepas dari kedudukannya ini otomatis ketika kapal mengalami keadaan darurat. Dan di sini untuk alat yang bisa melepasnya atau yang biasa kita sebut hydrostatic release for life raft. Ini jadi teman-teman ya, dalam keadaan darurat dia bisa melepaskan dirinya sendiri atau life raft ini bisa terlepas tanpa bantuan dari kita manusia. Dia bisa terlepas sendiri. Oke teman-teman. Jadi untuk yang kedua saya akan menjelaskan tentang lifebuoy. Lifebuoy atau pelampung keselamatan. Oke, digunakan pada saat kapal mengalami keadaan darurat atau orang jatuh ke laut. Oke teman-teman, saya akan mengambilnya. Oke, yang kedua teman-teman ada namanya lifebuoy atau pelampung keselamatan di atas kapal. Fungsinya untuk membuat daya apung bagi orang yang terjatuh di air laut ataupun di sungai. Oke teman-teman, jadi cara pakainya seperti ini, dimasukkan ke bagian tubuh. Oke, tali yang di sebelah kanan dan sebelah kiri berfungsi sebagai penopang teman-teman. Jadi sebagai penopang di bagian tubuh seperti ini contohnya, seperti ini, dan tali yang di depan untuk pegangan. Jadi fungsinya seperti ini teman-teman. Ini untuk memberikan daya apung bagi orang yang tidak bisa berenang ataupun yang akan tenggelam. Dalam keadaan darurat biasanya lifebuoy ini terdapat di sebelah kanan dan kiri kapal. Yang ketiga ada life jacket teman-teman, atau jaketnya pelampung. Jaket pelampung fungsinya tidak berbeda dengan lifebuoy, akan tetapi ini kita menggunakannya. Jadi cara menggunakannya seperti ini teman-teman, dimasukkan ke bagian kepala. Oke, masukkan ke bagian kepala, mengalungi leher. Fungsi tali ini untuk mengikat di bagian perut, di bagian pinggang kita. Oke, jadi talinya masuk seperti ini. Oke, ini tali ini dikencangkan, dibalut ke belakang, terus ke depan, menyilang teman-teman. Diikatkan ke pinggang. Jadi teman-teman, jadi ketika kita terjun dia tidak akan terangkat karena sudah penahan. Oke. Life jacket jenis ini dilengkapi
dengan fluid. Oke teman-teman, di bagian luar kapal akan terdapat benda putih seperti ini. Apakah ini? Ya teman-teman, jadi ini EPIRB, Emergency Positioning Indication Radio Beacon, atau alat pendeteksi kapal dalam keadaan darurat. EPIRB ini akan memancarkan sinyal darurat dan akan diterima oleh satelit Inmarsat dan akan menginformasikan ke stasiun radio pantai terdekat jika kapal mengalami keadaan darurat. Jadi ini sangat penting sekali ya teman-teman, dan ini sudah canggih alatnya ini. Jadi satelit EPIRB ini sudah, ya saya bilang canggih sudah. Oke. Jadi di sini ya seperti inilah bentuknya dari EPIRB ini teman-teman. Oke, di dalamnya nanti akan saya jelaskan. Oke teman-teman, jadi ini yang dinamakan EPIRB atau Emergency Positioning Indication Radio Beacon, atau pendeteksi keadaan darurat pada saat kapal mengalami keadaan darurat. Jadi seperti inilah teman-teman bentuk dari EPIRB. Yang tadi yang di luar itu covernya saja, jadi dalamnya seperti ini. Di sini ada cara untuk mengaktifkannya. Di sini ada tombol on, ready, dan test. Jadi untuk sekarang ini kan dikunci, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Untuk mengetesnya pun harus di on kan terlebih dahulu, baru kita nyalakan ke test. Oke. Jadi di sini ada petunjuk-petunjuknya, petunjuk penggunaannya, dan di bagian belakang ada expiry date-nya, nama kapal, MMSI, dan nama register kapal atau negara kapal tersebut. Oke teman-teman, jadi ini EPIRB. Dia akan memberikan sinyal atau tanda bahaya yang akan dikirim ke satelit Inmarsat, dan dari satelit tersebut akan mengirimkan informasi ke stasiun radio pantai terdekat untuk memberitahukan kepada kapal-kapal lain agar memberikan pertolongan. Oke, di sini ada saudaranya teman-teman. Jadi ini saya memiliki SART atau Search and Rescue Radar Transponder. Jadi kegunaannya tidak jauh berbeda dengan EPIRB, tapi ini menurut saya kurang efisien dibanding EPIRB, karena SART ini dia memunculkan tanda bahaya di radar kapal, jadi tidak mengirimkan tanda bahaya ke stasiun radio pantai. Ini pun digunakan juga di sini untuk di life raft, jadi digantung di tendanya life raft, di tenda rakit penolong. Jadi untuk rakit penolong. Di sini pun terdapat tombol on, test, off, tombol on, test, dan off. Oke teman-teman. Di sini ada expiry date-nya di bagian belakangnya. Ini indikator light-nya atau lampu. Jadi ketika dites lampunya akan menyala. Oke teman-teman, alat keselamatan yang berikutnya ini ada roket pelempar tali atau yang biasa kita sebut land throwing appliance atau land throwing apparatus. Jadi kegunaannya untuk mendekatkan penolong dengan surveyor, jadi lebih memudahkan. Land throwing ini paling minimal dia sekitar 230 meter teman-teman. Jadi ketika ditembakkan dia jaraknya itu 230 meter, minimalnya, seminimal mungkin 230 meter. Jadi di bagian sebelah sini ada petunjuk penggunaannya. Teman-teman, di expiry date-nya mana ya, expiry date-nya? Di sebelah sini ada expiry date-nya. Expiry date dari alat ini atau masa berlakunya, teman-teman. Jadi alat ini sangat membantu sekali
surveyor dalam melakukan penolongan, dan untuk digunakan bisa juga sebagai alat yang membantu seperti man overboard, orang yang jatuh ke laut. Jadi ketika jaraknya sudah menjauhi kapal, dengan alat ini sangat efisien, jadi kita bisa menjangkaunya. Oke teman-teman, jadi kalau yang tipe ini dia tidak yang di tombol sebelah sini, dia tidak ada yang penekan yang di sebelah sini, jadi dia di bagian sini ya teman-teman. Di sini ada remove the sailing tape and open the safety cap ya teman-teman. Oke, jadi kita buka ini. Oke, di sini firing buttonnya atau tombol apanya ya, tombol utamanya teman-teman. Oke, di sini masih di pin ya teman-teman, jadi kita tidak bisa menggunakannya sembarangan juga. Kita cabut pinnya, kita arahkan ke arah yang hendak kita tuju, dan kita akan menekan tombol ini teman-teman. Oke, mungkin dari land drawing cukup sekian aja ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada pyrotechnic atau yang biasa kita sebut kembang api. Pyrotechnic ini dapat menimbulkan kabut asap atau percikan api yang sangat terang. Jadi untuk memudahkan tim evakuasi menemukan kita atau mendeteksi kita dalam keadaan darurat. Oke. Dari pyrotechnic ini terbagi menjadi 3 jenis. Oke, saya akan membahasnya satu persatu teman-teman. Yang pertama ada buoyant smoke signal atau kabut asap atau smoke ya, kabut smoke signal. Jadi ini digunakan pada saat siang hari, kebanyakan digunakan siang hari. Oke, jadi teman-teman di bagian sebelah sini ada expired date-nya atau masa berlakunya teman-teman, dan petunjuk penggunaannya pun tersedia di bagian bawah sini ya teman-teman. Untuk kegunaannya ini biasanya dia dilemparkan ke laut, dia mengapung ya teman-teman. Jadi ini contohnya gini ya, ini ada tanda panah ke atas, kita buka ini, kita buka, tarik sumbunya, dia akan mengeluarkan kabut asap berwarna. Jadi untuk memudahkan tim pencarian evakuasi menemukan kita. Oke, ini untuk smoke signal ya teman-teman. Di sini saya ada juga ini red hand flare atau kembang api, tapi dipegang dia, kembang api dipegang. Jadi di sini ada expired date-nya sama seperti yang smoke signal di bagian badan kembang api ini. Cara penggunaannya pun juga tertera di bagian sini. Jadi teman-teman, dia akan memancarkan api. Jadi pertama kali kita cara untuk menghidupkannya, kita tarik di sini, kita akan menariknya keluar. Dia akan tertarik keluar seperti ini. Ketika sudah tertarik, dia ada sumbu. Kita tarik sumbunya, dia akan mengeluarkan api ya teman-teman. Jadi dia kita gunakan sih untuk pada saat keadaan darurat. Jadi kita akan melambai-lambaikannya kepada setiap kapal yang lewat atau tim evakuasi agar dapat menemukan titik koordinat kita dan bisa menyelamatkan kita. Oke. Yang ketiga ini rocket parachute flare. Oke teman-teman, atau kembang api tapi dia terbang teman-teman. Oke, di sini di badannya ini ada expired date-nya teman-teman, ada expired date-nya. Cara penggunaannya pun tertera di sini, cara penggunaannya. Oke, jadi ini untuk menarik perhatian. Jadi dia memancarkan api tapi di ketinggian, jadi kapal-kapal bisa melihat dengan jelas kalau kita membutuhkan pertolongan. Oke, cara menggunakannya kita lihat tombol top, tanda panah ke atas, kita tarik yang di bagian sini. Oke, kita tarik di bagian sini. Di bagian bawah ini terdapat sumbu. Jadi
kita tarik sumbunya, dia akan keluar kembang apinya itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaian ataupun ya dalam ilmu lah, karena kita kan masih belajar kan, jadi maklumi saja. Oke teman-teman, untuk yang memiliki saran atau motivasi untuk kemajuan channel ini, silakan komen di kolom komentar saya. Oke,